Wa yaj'alu khatmatal lail lailatul jum'ah. Hingga di malam Jumat nikah hatam fi raka'atil maghrib au ba'daha. Di dalam salat maghrib atau setelah salat maghrib ba'diyah. Kenapa? Liyastaqbil awwalan nahar aw akhir. Karena disunahkan seperti ini berdasarkan kebiasaan ini. Jadi menghatamkan Quran itu awal malam maghrib atau awalun nahar subuh. Naman khatamal Quran ayat sa'atan kanat minan nahar sallat alaihil malaikatu hatta yansi. Kalau orang itu menghatamkan Quran di pagi hari, malaikat mendoakan orang itu sampai datang sore hari. Ayat sa'atan minal laili sallat alaihil malaikatu hatta yusbih. Kalau orang itu menghatamkan Quran pada waktu maghrib, malaikat terus mendoakan orang itu sampai datang waktu subuh. Jadi durasi malaikat mendoakan kita itu semakin panjang. Jadi di awal malam maghrib atau di awal siang subuh. Kesukaannya ulama-ulama soleh untuk menghatamkan Quran. Berdasarkan qaul ini, jadi kesempatan malaikat mendoakan kita itu semakin panjang, semakin lama. Ini kanu yuhibbuna yahtimul Quran min awwalil lail au min awwalin nahar. Dari awal malam yaitu maghrib au min awwalin nahar, awal siang yaitu waktu subuh. An Sa'ad bin Abi Waqqas juga menegaskan idza wafaqa khatmal Quran awwalul lail sallat alaihi malaikatu hatta yusbih. Jika seseorang tepat menghatamkan Quran pada awal malam yaitu maghrib, malaikat berdoa kepada orang itu sampai subuh. Wa idza faqatmahu khatmahu aw akhiran lail, kalau dia itu bertepatan menghatamkan Quran pada penutup, pada penghujung malam yaitu di waktu subuh, ya, menjelang siang hari, salat alaihil malaikatu hatta yamsi. Malaikat mendoakan pada orang itu, berdoa kepada malaikat pada itu sampai yamsi, sampai datang waktu subuh. Nah, sekarang waktu-waktu yang terbaik untuk baca Quran kapan? Ya alam, ketahuilah anna afdhalal qiraah ma kana fis shalah. Sebaik-baik baca Quran itu adalah ketika di dalam salat. Wa madhhabu Syafi'i wa akharin rahimahullah. Madhab Syafi'i dan yang lain itu berpendapat anda tatwil al-qiyam fi shalah bil qiraah, memperpanjang salat berdiri, artinya baca Quran. Kalau berdiri itu kan baca Fatihah dan baca ayat-ayat Quran. Semakin lama berdirinya artinya semakin lama, semakin panjang baca Qurannya. Afdal, itu masih lebih baik daripada min tatwilis sujud, memperpanjang sujud. Wa ghairihi, dan lain-lainnya, rukuknya, sujudnya dan sebagainya. Jadi itu. Cuma biasanya imbang. Kalau lama berdiri juga rukuknya, sujudnya juga lebih lama. Cuma tetap lebih lama berdiri. Jadi berdasarkan qaul ketika Nabi ditanya atau kamakal ayu sholati afdal, sholat bagaimana yang paling baik? Atwalu kunutan, yang paling lama berdirinya. Itu di dalam sholat. Menurut qaul Imam Ali bin Abi Thalib, membaca ayat-ayat Quran dalam sholat berdiri itu 100, kalau duduk 50, di luar sholat 10 seperti biasa, ya, seperti biasa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wal mal qiraatu fi ghairi shalah. Adapun baca Quran di luar sholat, afdaluha, ada waktu-waktu yang paling afdal, qiraatul lail,
yaitu membaca Al-Quran pada waktu hari malam. Ya, ini diteruskan pada masyarakat umum, biasanya setelah taraweh tadarus. Ini yang terbaik di luar sholat. Jadi ranking 1 di dalam sholat. Karena memang terasa lebih berat. Qaulan sakilannya Al-Quran itu terasa lebih berat ketika dibaca di dalam sholat. Lebih ringan dibaca di luar sholat. Nah, di luar sholat pun ada waktu-waktu yang afdal, yaitu di waktu malam. Wa nisful akhir minhu afdal minal awal. Separuh malam yang terakhir itu lebih baik daripada waktu separuh malam yang pertama. Wal qiraatu bainal maghrib wal isya mahbubah. Waktu maghrib dan isya untuk baca Quran itu waktu yang mustajabah, waktu yang disenangi untuk baca Quran. Wa amma qiraatun nahar, adapun di siang hari Al-Quran, fa afduluha ma kana ba'da sholatis subh. Itu waktu yang terbaik kalau siang itu ba'da sholat subuh. Ba'da sholat subuh. Wala karahatun fil qiraati fi waqtin minal awqat, dan tidak ada kemakruhan dalam waktu apapun, kapanpun. Ba'da asar, ba'da zuhur. Wala fi awqatin nahyi 'anil shalah, bahkan pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Seperti ba'da asar kan dilarang untuk sholat kecuali ada asbabnya. Kalau untuk baca Quran tidak apa-apa. Bagus, bukan tidak apa-apa. Waqad taqaddama anal khatmu lil qari' wahdahu yustahabbu an yakuna fi shalah. Ketika seseorang menghatamkan Quran, lebih baik ketika menghatamkan, kan hatam kan juz amma, surat-surat pendek, ya. Surat-surat pendek dari Al-Hakum sampai An-Nas itu lebih baik dibaca di dalam sholat. An yakuna fi sholati. Seperti kalau kita tarawih kan di sini kan juga masyhur ya, baca Al-Hakum kulhu wal asri kulhu. Nah, kalau hataman ya biar enggak berlama-lama kulhunya terlalu banyak, langsung dalam rakaat pertama mungkin baca berapa surat, itu yang sering saya lakukan. Langsung Al-Hakum wal asri itu langsung dibaca beberapa surat baru ruku. Rakaat kedua mungkin disisakan 3 surat, Qul Al-Falaq, An-Nas, hatam di dalam salat. Ya. Nah, terakhir, man nama ala hizbihi minal lail aw an syai'in minhu. Barang siapa terlewati, tertidur dari jatah dia itu mengamalkan terutama bacaan Al-Quran. Kalau sehizib berarti sehari hatam, sepekan hatam, sehari jatahnya itu sekitar 4 juz. Loh, kok mungkin dia terlewati jatah hari itu, ya, atau jatah malam itu dia tertidur, awan syai'in minhu, atau terhadap dia mendapatkan halangan tertentu sehingga tidak sempat ngaji. Mungkin lagi perjalanan jauh, kebetulan jadi supir, nyetir kan nggak mungkin sambil ngaji, kesulitan. Kemudian faqra'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dzhur kutiba lahu ka'anna qara'u min al-lail. Dia bayarkan tanggungan ngaji Qur'annya itu, bahkan sholatnya mungkin ada yang terlewat, sholat tahajudnya biasanya 10 rakaat misalkan, terlewat, dibayari di kesempatan berikutnya, maka annama qara'u min al-lail, maka seakan-akan dia itu tetap melakukan pada malam hari. Ini keutamaan istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah 1 atau 2 kali kita terlewati, kemudian kita bayarkan dalam kesempatan berikutnya, itu seakan-akan kita tidak melewati amalan yang sudah kita rutinkan. Termasuk juga mungkin ada wiritan yang dihatamkan dalam sepekan, Dalailul Khairat misalkan, terlewati terus dibayarkan dalam kesempatan berikutnya, itu seakan-akan kita tidak melewati amalan yang sudah kita rutinkan. Bisa dipahami? Mudah-mudahan kita dikuatkan, dikhusyukkan, diistiqomahkan ya untuk beribadah di bulan Ramadan ini secara maksimal. Saya melanjutkan cerita kakek tadi itu, ketika ditanya, "Kek,
ketika dia tuh ingin makmum di masjid yang dalam satu malamnya itu setengah Al-Quran dihatamkan, ya, kenapa engkau begitu kuat? Ya, karena aku ditenagai oleh iman. Kalau iman yang mentenagai kita, insya Allah meskipun fisik kita lemah, Allah akan kuatkan. Tapi kalau ditenagai oleh nafsu, ketika nafsu sudah melemah, biasanya akan ikut melemah semangat ibadah kita. Kuati keimanan kita, jadidu imanakum, dengan memperbanyak amal-amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.